Saya juga pernah terilhami salah satu buku ya. Jadi saya semester 2 itu dapat buku karyanya Robert Kiyosaki waktu itu. Judulnya If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School waktu itu. Jika kamu ingin kaya dan bahagia, jangan sekolah. Nah, saya pelajari betul itu buku. Sekolah itu wajib, kuliah itu harus. Tapi lulus atau enggak itu pilihan. Nah, saya kebetulan dari lulus SMA cita-cita saya adalah petani. Kenapa saya enggak melanjutkan kuliah sampai gelar sarjana? Saya takut hidup saya terbebani oleh selembar kertas, Mas. Kalau saya misalnya punya ijazah S1, kemudian nama belakang saya ada tambahan Supriyanto SE. Kemudian saya di desa cuma nyangkul, ternak sapi, ternak kambing. Itu akan saya takut. Malah Mas, direwangi gelar sarjana, direwangi kuliah, ternyata ya kermajul. Itu akan membebani hidup saya. Supriyanto merupakan satu di antara 50 orang anggota DPRD Wonogiri periode 2019 sampai 2024. Jauh sebelum menjadi anggota DPRD, ia ternyata sibuk menjalani aktivitasnya menjadi petani. Pria kelahiran Wonogiri 4 April 1978 ini mengaku sejak kecil dirinya sudah bercita-cita ingin jadi petani. Padahal bapak maupun ibunya merupakan seorang pendidik. Cita-citanya untuk menjadi petani memang sudah bulat. Bahkan dia mengaku sudah memikirkan bila ia bertani, yang pertama kali dilakukan adalah mempunyai lahan. Hal tersebut kemudian membuat Supri tidak merampungkan kuliahnya, sehingga di semester 6 dia memilih untuk drop out demi bekerja di Jepang. Saat itu dia memilih untuk merantau di Jepang. Semasa 3 tahun kuliah di jurusan Ekonomi Universitas 17 Agustus atau UNTAK Surabaya, dia mendalami bahasa dan sesuatu hal tentang Jepang. Di Jepang, dia bekerja sebagai operator di pabrik pembuatan interior selama 4 tahun. Sebelumnya, dia juga menempuh pendidikan setingkat D1 di sana. Selama 4 tahun bekerja, perjuangannya berbuah manis. Ketika pulang ke Indonesia, setidaknya dia sudah memiliki 5 lembar sertifikat tanah yang berada di Desa Ngambarsari. Setelah kepulangannya itu, ia menikah dan meneruskan cita-citanya, yakni bertani. Komoditas yang ia tanam di awal yakni cengkeh, lada, dan empon-empon. Namun 3 tahun terakhir ini, komoditas utama yang dia tanam yakni porang. Kini sudah sekitar 18 tahun Supriyanto menjadi petani dan sudah memiliki sekitar 5 hektar lahan yang dia olah. Dalam perjalanan sebagai petani, dia kemudian memutuskan untuk menjadi anggota dewan. Kendati demikian, Supriyanto mengaku masih bangga sebagai petani sekaligus anggota dewan. Terima kasih Mas Rian, selamat pagi juga. Saya emang dewan ini sampingan Mas, pokoknya sebagai petani. Gitu. Jadi gini Mas, bertani itu bagi saya adalah pilihan hidup. Saya punya cita-cita itu semenjak lulus SMA, saya bercita-cita jadi petani. Kenapa saya memilih untuk jadi petani? Mungkin secara alam bawah sadar saya terilhami dari orang tua. Jadi orang tua saya itu PNS, kemudian pagi sebelum mengajar itu berkebun, berladang dulu, kemudian pulang berladang. Nah, saya mungkin terilhami dari itu. Itu yang pertama. Kedua, saya lihat semakin zaman bergerak itu kan zaman ini semakin manusia itu semakin tertuntut oleh faktor materialis. Kalau saya lihat di lingkungan saya di desa, orang yang paling nyantai tidak tertuntut kebutuhan materialis dunia itu bertani. Jadi itu yang mengilhami saya. Hidup saya pengen menikmati hidup aja. Pengen menikmati hidup jauh dari tuntutan-tuntutan yang berbau materialistis terus. Lebih ke
Saya bekerja, saya bisa makan. Saya bekerja, saya bisa menghidupi anak istri saya. Hanya itu. Jadi prinsip aku wegah direh lah. Intinya gitu. Jadi saya harus ngatur diri saya sendiri, memanajemen diri saya sendiri tanpa dimanajemen orang lain. Intinya itu. Jadi itu salah satunya adalah bertani. Ya sebenarnya orang tua itu, semua orang tua di zaman saya itu pastilah seperti itu. Memimpikan anaknya jadi pegawai negeri, kemudian jadi pejabat. Itu mimpi-mimpi orang tua, pasti seperti itu. Sama dengan orang tua yang lain, harapan orang tua saya itu, saya dari kecil disekolahkan, merantau itu tujuannya biar besar jadi pegawai maupun pejabat. Pasti itu ya normatif sebagai orang tua zaman itu gitu Mas ya. Sebenarnya saya juga pernah terilhami salah satu buku ya. Jadi saya semester 2 itu dapat buku karyanya Robert Kiyosaki waktu itu. Judulnya If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Jika kamu ingin kaya dan bahagia, jangan sekolah. Nah, saya pelajari betul itu buku. Sekolah itu wajib, kuliah itu harus. Tapi lulus atau enggak itu pilihan. Nah, saya kebetulan dari lulus SMA, cita-cita saya adalah petani. Kenapa saya enggak melanjutkan kuliah sampai gelar sarjana? Saya takut hidup saya terbebani oleh selembar kertas, Mas. Kalau saya misalnya punya ijazah S1, kemudian nama belakang saya ada tambahan Supriyanto SE. Kemudian saya di desa cuma nyangkul, ternak sapi, ternak kambing. Itu akan apa ya? Saya takut, malah Mas, direwangi gelar sarjana, direwangi kuliah, ternyata ya kermajul. Itu akan membebani hidup saya. Oleh karena itu waktu itu saya putuskan, saya nggak mau gelar sarjana maupun selembar kertas ijazah ini nanti akan jadi beban hidup saya. Nah, waktu itu saya putuskan, saya kira ilmu saya sudah cukup lah. Belajar selama hampir 3 tahun di kampus, kemudian tanpa harus gelar, saya pikir ilmu saya sudah cukup. Akhirnya saya memutuskan untuk drop out. Karena saya takut terbebani oleh selembar kertas dan embel-embel SE di belakang. Respon orang tua sangat kecewa. Jadi bergejolak. Bahkan mohon maaf, almarhum ibu saya sampai sakit waktu itu. Karena harus, ya kebetulan orang tua itu kan pendidik. Beliau itu sangat bangga misalnya ketika anaknya IP-nya berapa. Itu kan dengan teman-teman selalu yang dibicarakan tentang prestasi akademik lah. Nilai-nilai lah. Ketika memutus, saya matur beliau, saya untuk tidak melanjutkan kuliah dengan alasan-alasan yang saya sampaikan ke beliau. Dengan era zaman itu sangat susah untuk diterima, Mas. Sangat susah. Akhirnya sempat hampir 3 bulan lah. Saya itu ya mengasingkan diri. Hampir 3 bulan. Saya ke teman-teman SMA dulu. Kebetulan nggak pulang. Saya kan kuliah di Surabaya, kemudian saya mengasingkan diri itu di teman-teman SMA. Intinya saya udah nggak mau kuliah. Cuma orang tua susah menerima. Tapi prosesnya waktu, jeneng anak loh ya, kan pasti tetap disayang. Nah, tapi prosesnya sangat panjang. Saya kuliah di Surabaya di Universitas 17 Agustus. Saya langsung pulang. Waktu itu setelah UAS, ujian akhir semester 6 itu, hasilnya udah keluar, saya nyampaikan ke kedua orang tua saya nggak mau melanjutkan kuliah sampai lulus. Itu yang pilihan yang berat. Jadi gini Mas, ketika kuliah, saya pagi itu kan kuliah, biasa normatif anak kampusan. Kemudian saya malam itu ambil kursus bahasa Jepang.
ambil kursus bahasa Jepang itu selama hampir setahun ya saya. Nah itu sebagai modal dasar aja, tapi kursus 1 tahun itu belum lah, kalau menguasai itu belum. Cuma itu modal dasar, bahasa dasar bahasa Jepang sudah tahu, minimal itu Mas. Nah, kemudian setelah saya berhenti kuliah, saya hanya fokus bagaimana saya harus bisa ke Jepang. Itu fokus saya hanya itu. Karena alasannya saya berhenti kuliah, saya ingin jadi petani, minimal saya harus punya lahan yang luas. Lahan yang luas kalau saya di Indonesia, biarpun gelar saya S2, sampai tua nggak bisa lah beli lahan, nabung untuk beli tanah nggak mungkin. Saya kan sebenarnya sebelum memutuskan untuk berhenti kuliah itu saya udah banyak info yang saya cari ya. Program-program ke Jepang dari misalnya dari jalur pendidikan apa, jalur pemagangan apa, kemudian jalur dari perusahaan apa, semua saya betul-betul saya pelajari waktu itu. Dan di Jepang itu salah satu negara yang tidak ada model TKI, tenaga kerja Indonesia. Di sana hanya ada, kalau misalnya orang seperti saya waktu itu, jalurnya hanya 2, magang atau wisata. Nah wisata otomatis saya harus kabur nih di Jepang. Nah saya berangkatnya lewat jalur magang. Nah jalur magang itu yang menyediakan Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan IMM Japan waktu itu. Nah itu yang terus saya geluti. Nah selama 3 bulan saya di Solo kabur itu lebih banyak saya cari informasi tentang itu. Alhamdulillah setelah saya dapat informasi saya pulang Mas. Saya paparkan ke orang tua lagi nih. Aku ini mandek kuliah, konsep berikutnya, langkah berikutnya seperti ini. Aku mandek kuliah, mimpi saya seperti ini. Orang tua masih belum bisa menerima. Bahkan orang tua nggak yakin saya bisa lolos ke Jepang itu. Akhirnya lolos? Ya akhirnya gini Mas, saya pernah daftar kan itu yang penyelenggaranya Disnaker provinsi ya. Saya daftar di Jawa Tengah gagal. Saya daftar di provinsi DIY gagal juga. Saya daftar di Jatim gagal. Akhirnya saya daftar di Jawa Barat. Saya berangkat dari di Disnaker Jawa Barat itu. Kemudian saya pendidikan di Lembang itu 1 bulan. Kemudian di D1-nya di Jepang itu 1 tahun di Setamaken. Itu semacam politeknik pelatihan teknis tentang pekerjaan di sana. Saya di Jepang lebih banyak mengoperasikan mesin Mas. Kebetulan perusahaan saya namanya Daimaru Kako itu perusahaan yang nyuplai produk interior mobil untuk Mitsubishi sama Subaru. Nah Subaru sama Mitsubishi itu interior yang dari plastik itu, yang silikon itu semua produk dari perusahaan saya kebetulan. Nah waktu itu saya hari-hari juga main jahit tombol mesin itu aja. Sambil ya tiap hari, kadang kerja sampai sehari itu 14 jam ya ngecek. 14 jam karena saya ngejar target harus beli tanah, jadi lembur gitu. Ya. Itu saya nyaris seperti robot Mas, jujur aja nyaris nilai-nilai kemanusiaan saya nggak ada di sana. Kenapa? Karena waktu itu saya memang sadar sepenuhnya saya ke Jepang itu tidak akan selamanya. Saya hanya prinsip saya piye carane golek duit sak akeh-akeh, iso tuku lemah sak ombo-ombone, kemudian saya pulang. Makanya di Jepang itu kerja wajib itu 8 jam. Wajib 8 jam. Setelah di luar 8 jam itu maksudnya overtime. Pernah saya kerja sampai 14 jam, 16 jam pernah. Itu kalau ada kabar di desa ada yang mau jual tanah. Jadi ya itu 3 bulan itu gas Mas. Di sana boleh tergantung rame enggaknya order perusahaan. Cuma
kebetulan di masa saya itu kan perusahaan lagi apa ya istilahnya top formnya itulah. Jadi bebas kita kerja sekuatnya kita. Ya minimal 8 bulan lah paling lama itu. Alhamdulillah dapat 1 sertifikat, walaupun harga ya kisaran 50 sampai 100, 125 juta. Ya harga masih lumayan miring lah. Alhamdulillah saya bekerja itu 4 tahun ya di sana, itu pulang ya dapat 6 sertifikat. 6 hektar. Enggak 6 hektar. Sertifikatnya itu totalnya sih kisaran 4, berapa gitu. Ya, jadi orang tua itu sebenarnya mungkin kalau memaafkan nggak tahu ya. Masih ini ya. Tapi agak ya menerima pemikiran saya itu ketika saya mulai pendidikan, Mas. Diterima untuk ke Jepang, kemudian mulai pendidikan itu orang tua udah nangis. Nangis dalam arti orang nesu ya itu. Kemudian saya berpesan kepada kedua orang tua saya, prinsip saya ke Jepang itu hanya untuk beli tanah. Makanya setiap ada orang mau jual tanah, aku duit, tolong dikabari. Gitu. Nah itu udah komunikasi bagus. Sampai saya pulang dari Jepang, orang tua ya happy lah, happy ya. Saya hari ini karena gini Mas, saya itu tinggal di Kecamatan Karangtengah. Kecamatan Karangtengah itu ujungnya Wonogiri ya. Kami sudah berbatasan dengan Jawa Timur. Di Kecamatan Pacitan maupun Kecamatan Ponorogo itu kami di ujung timur ya, timurnya Wonogiri. Dengan geografis kami itu pegunungan. Jadi kalau di kecamatan saya Karangtengah itu padi, lahan padi itu sawah itu sangat minim Mas, sangat minim. Tapi keunggulan kami karena DPL kami itu paling rendah di angka 480 DPL-nya. Kemudian paling tinggi di Purwoharjo itu 1090. Jadi model tanaman yang cocok di sana tanaman perkebunan dan juga tanaman pohon-pohon. Nah, yang saya kembangkan hari ini perkebunan Mas. Padi itu ya coro kasare cukup untuk kebutuhan sendiri aja. Nah, lebih banyak di tanaman perkebunan. Gini, kalau yang namanya pertanian itu kan musiman Mas. Jadi misalnya minggu ini saya panen sawah ya padi. Kemudian saya juga mulai panen cengkeh. Kemudian ini udah mulai persiapan panen porang. Ini yang kerja di tempat saya 38 orang. Tapi nanti setelah panen-panen selesai itu semua udah berhenti. Saya hanya yang pokok bekerja untuk saya itu hanya 2 orang Mas. 2 orang itu pokok, itu yang nanti mengkoordinir nyari tenaga dan sebagainya. Jadi khas pekerja pertanian lah. Jadi kerjanya ketika ada pekerjaan, ketika musim itu baru bekerja, ketika musim selesai itu berhenti. Nah rata-rata satu musim itu musim tanam maupun musim panen itu ya kita butuh sekitar 35 sampai 40 orang lah. Itu yang ikut bekerja dengan saya. Ya, karena saya sendiri nggak mungkin mampu ngayai lah itu. Ya. Sebelum saya jadi DPR, itu yang mengabdi ke masyarakat justru istri saya dulu. Jadi tahun 2012, kami nikah di 2010 ya. Berarti 2007 saya nikah. Ya, sudah menikah dulu. Saya menikah dulu, kemudian
saya benar-benar menetap itu kan 2010 menetap di Karangtengah sama istri. Kemudian waktu itu 2 tahun itu saya melihat wah, kondisi di pedesaan kami kan ya dari segala sisi pembangunan memang terbelakang. Waktu itu saya sempat diskusi dengan istri. Kita termasuk orang-orang muda yang pernah belajar, pernah merantau jauh. Ketika hanya fokus untuk pertanian dari segi kebutuhan kita, kemudian dari segi kenyamanan kita, nyaman lah. Tapi dengan usia kita yang masih muda, kemudian dengan bekal pendidikan walaupun tanpa gelar, apakah pengabdian kita itu cukup untuk keluarga kita atau perlu ke masyarakat yang lebih luas? Sempat kita diskusi sama istri. Akhirnya ya istri yang berpendapat bahwa saatnya kita itu mengabdi juga, bukan hanya tentang mikir ke keluarga, tapi mengabdi mikir ke daerah kita. Akhirnya 2012 istri saya mencalonkan diri sebagai kepala desa, Mas. Waktu itu jadi calonnya 4, kemudian jadi kepala desa. Nah, setelah melihat istri saya, betapa dia menikmati dunia politik, betapa dia menikmati dunia pengabdian, itu baru saya terilhami juga. Saya 2015 saya masuk partai. Gabung dengan PDI Perjuangan. Nah, kemudian terus seiring dinamika dan waktu berjalan, saya menemukan sisi-sisi yang lain. Artinya untuk kebutuhan kehidupan saya dan keluarga dari bertani insya Allah cukup ya. Tapi yang lebih jadi satu tantangan itu bentuk pengabdian saya. Akhirnya saya gabung partai. 2019 saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD dengan harapan kami lebih mengaktualisasi diri. Kalau saya jadi, saya harus punya ruang, punya media untuk aktualisasi diri sebagai pengabdian. Itu langsung jadi. Alhamdulillah saya ini di dapil 4. Dapil 4 itu ada 5 kecamatan, Mas. Karangtengah, Batuwarno, Jatiroto, Jatisrono, sama Tirtomoyo. Itu sejarah dapil 4 itu pilihan langsung by name. Itu belum pernah ada yang tembus suara 10.000, belum pernah. Tapi di angkatan saya, alhamdulillah saya dapat 12.800. Ya, itu ya rodok rekor lah untuk di dapil saya. Itu caranya gimana, Pak? Jadi gini, Mas, waktu itu saya berpikir dengan sistem pemilu yang seperti ini, sistem pemilu dengan by name ini, sistem pemilu yang bagi saya ya liberal. Pertama liberal, kedua sangat materialistik banget lah. Karena apa? Satu caleg itu kan punya wilayah, bisa mencari suara dalam satu dapil 5 kecamatan. Nah, kalau saya waktu itu saya nggak pernah keluar dari kecamatan saya. Saya hanya fokus satu kecamatan. Saya hanya terus beraktualisasi diri, berkampanye, terus hadir di tengah masyarakat, fokus satu kecamatan dengan 5 desa. Di Karangtengah. Di kecamatan saya itu DPT-nya sedikit, hanya 19.000. Pengguna pilihnya hanya 15.000. Tapi ya karena saya terus selama 4 tahun itu fokus di satu kecamatan, akhirnya ya suara kecamatan kami tidak keluar kemana-mana. Waktu itu juga kompetitornya luar biasa. Ada yang saya lawan itu incumbent 2 periode. Incumbent 2 periode itu di kecamatan saya hanya dapat suara 900 berapa gitu. Itu. Jadi emang waktu itu saya fokus ya. Fokus. Oh enggak. Saya enggak pilih. Walaupun kecamatan saya kecamatan kecil, desanya hanya 5 desa. DPT-nya juga kecil, tapi saya hanya ingin fokus aja gitu. Ya, karena ini beralasan ya, Mas. Petani itu bagian dari sumber penghidupan saya, anak, istri, dan keluarga saya.
Kemudian anggota dewan ini bagian dari pengabdian. Oke lah, kalau mungkin orang bicara, ya di anggota dewan kan dapat gajinya besar. Tapi gini Mas, kalau saya memaknai, karena saya ini jadi anggota dewan itu kan dipilih oleh konstituen, kemudian saya didorong oleh partai. Jadi ada hak-hak dari finansial itu yang bukan hak saya. Ada hak dari pasukan, ada hak dari struktural partai, ada hak dari, ya pokoknya banyak haknya lah. Jadi kalau misalnya kita bicara gaji untuk pribadi itu kayaknya enggak. Jadi lebih, ya gaji ini untuk bagaimana kita bersosialisasi gitu. Jadi menjadi politisi itu kalau tidak punya sumber penghasilan selain politisi itu akan sulit. Jadi prinsip saya jangan mencari makan dari politik, tapi hidup-hiduplah politik lah. Itu prinsipnya. Jadi itu yang menghidupi saya sebagai petani. Jadi saya lebih bangga. Nggak masalah Mas. Saya kehilangan, saya sudah tidak dipercaya lagi konstituen, kontrak saya 5 tahun ini sudah nggak diperpanjang, itu nggak masalah. Yang penting saya masih bisa bertani itu. Prinsipnya itu Mas. Jadi sebelum pesan saya ke teman-teman, terutama kaula muda tentang pertanian, pesan saya dulu untuk generasi milenial kita yang sedang kuliah. Kuliah itu wajib, belajar itu harus, dan aktualisasi di kampus itu bagian dari ya miniatur dunia. Silakan beraktualisasi, belajar. Tapi lulus dan punya ijazah atau enggak itu pilihan. Silakan milih mau lulus kayak enggak, kayak itu bagi saya enggak ada bedanya. Itu untuk teman-teman yang saat ini sedang kuliah. Kemudian untuk teman-teman yang muda yang hari ini memandang profesi bertani itu sebagai profesi yang kurang terhormat lah. Bagi saya bertani itu adalah kenyamanan. Jadi hidup ini yang terpenting adalah bukan penilaian orang lain, tapi apa yang kita rasakan. Nah, apa yang kita butuhkan dalam hidup bagi saya adalah kenyamanan. Jadi bertani walaupun hasilnya kecil, walaupun terlihat kotor dan kurang prestis, tapi disitulah kenyamanan hidup itu akan kita dapatkan. Jadi harapan kami rekan-rekan semua, lihatlah profesi bertani ini dari sisi yang lain. Kalau kita bandingkan dengan bekerja di kantor, pengusaha, atau mungkin PNS dan sebagainya, emang secara kelihatannya bertani kurang prestis. Tapi ketika kita sudah menjalani, kita sudah bergelut di dalamnya, baru kalian akan menemukan betapa nyamannya hidup ini. Hanya itu pesan-pesan saya untuk pemirsa Tribun News, semoga ini bermanfaat. Gitu Mas.